Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinaldi Sumana Putra dari kelas PI4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengetahui dan belajar lebih dalam tentang gangguan kontrol impuls. Dalam video ini terdiri dari dua video dan penjelasan. Yang pertama itu adalah observasi dan yang kedua itu adalah wawancara. Video ini saya buat untuk bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikopatologi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke penjelasan dan materi berikut. Baiklah teman-teman semua, saya sudah berada di rumah subjek penelitian saya. Dan di sebelah saya ada saudara dari saudara subjek. Oke saudara, boleh perkenalkan nama Anda? Ya, nah nama saya Andi. Saya di sini sebagai saudaranya F. Untuk usia Anda sekarang ini berapa ya? Saya sudah menginjak 21 tahun. Sekarang Anda bekerja di mana? Saat ini status saya masih sebagai mahasiswa. Saya di sini ingin mewawancarai Anda mengenai saudara F. Apakah Anda berkenan untuk menjawab? Oke, boleh. Oke, langsung saja ya. Ini mengenai tentang gangguan kontrol impuls yang sedang dialami oleh saudara Anda. Iya. Oke, yang pertama, apa pekerjaan saudara F selama ini? Semenjak pandemi ini, beliau lebih sering di rumah. Benarkah saudara F suka bermain game di handphone? Iya, saya sering sekali melihatnya. Kalau boleh saya tahu, sesering apa Anda melihatnya? Sangat sering sekali ya. Bahkan saat makan saja masih bermain handphonenya. Jadi saya melihatnya agak risih gitu. Oke. Game apa yang sering ia mainkan? Apakah Anda tahu? Untuk persisnya sih saya tidak terlalu tahu, tapi saya sering lihatnya itu game-game seperti game perang atau semacamnya gitu. Apakah Anda pernah melihat saudara F melakukan judi online? Iya, saya pernah sekali memergoki dia membuka situs tentang game-game judi gitu. Oke. Sejak kapan Anda mulai melihat saudara F melakukan judi online tersebut? Sejak kapan ya? Belum lama ini sih, masih saat-saat pandemi menyerang ini. Iya, gitu. Baiklah, apakah Anda tahu uang yang dimenangkan oleh saudara F dari judi online itu dipakainya buat apa? Kalau untuk menang atau tidaknya itu saya kurang tahu ya. Soalnya saya tidak menanyakan secara langsung. Jadi ya saya sudah tidak terlalu tahu. Tapi ya saya sering melihat gitu barang-barang dia. Terlihat ada beberapa barang-barang baru yang saya tidak tahu dia dapatkan dari mana. Dan juga saya tidak tanyakan. Ya mungkin saja barang-barang tersebut didapatkan dari hal-hal semacam itu. Ya, dari hasil judi online tersebut. Ya mungkin saja. Menurut Anda, apakah game judi online itu sungguh menarik? Kalau ditanya menurut saya ya apa menariknya gitu. Ya hanya menghabiskan uang, hanya menghambur-hamburkan uang. Tapi ya kalau sudah kecanduannya begitu, dia nggak memandang baik atau buruknya lagi. Dia hanya mementingkan kepuasan ya saudara. Oke, apakah Anda tahu biasanya saudara F itu bermain game online itu atau dengan orang lain atau hanya dia sendirian gitu? Semenjak pandemi ini ya kami sekeluarga tuh memang sering sekali berdiam diri di rumah gitu. Jadi ya sangat jarang sekali keluar. Jadi ya saudara F ini lebih sering di rumah. Tapi juga saya tidak tahu. Ini kan gamenya kan online ya. Mungkin ada teman-teman online-nya atau Dunia mayanya. iya bisa jadi di teman-teman dunia mayanya gitu. Oke. Biasanya apakah Anda tahu berapa uang yang biasanya dihabiskan oleh saudara F untuk memainkan game judi online tersebut? Uang yang dihabiskan, saya kurang tahu sih. Soalnya saya tidak memantau status dari rekeningnya. Tapi ya saya juga kurang tahu sih. Ya. Kalau Anda bisa perkirakan dari barang-barang yang dia beli, apakah Anda tahu berapa uang yang dihabiskan olehnya? Ya, jika melihat dari barang-barang tersebut, sepertinya melihatnya tuh barangnya cukup bagus dan kelihatannya agak mahal gitu. Ya, tapi untuk uang yang dihabiskan
ya mungkin segitu melihat dari barang-barang tersebut. Jadi mungkin agak besar lah nominal uang yang dihabiskan. Oke. Baiklah. Anda kan tahu bahwa saudara F itu suka melakukan judi online. Apakah Anda pernah penasaran untuk mencari tahu tentang judi online tersebut? Saya sih sebagai saudaranya ya, untuk penasaran atau tidaknya itu ada sih sedikit penasaran untuk melihat kenapa kok saudara saya ini ikut kecanduan gitu. Ya tapi ya melihat buruknya gitu, ya saya cukup menjauhinya gitu. Ya, Jadi Anda belum pernah mencoba judi online tersebut? saya untuk pribadi sih belum pernah. Belum pernah. Apakah Anda pernah melihat saudara F memenangkan game judi online tersebut? Apakah dia terlihat senang atau puas atau bagaimana? Nah ini saya cukup sering sih melihatnya di rumah gitu. Setiap keluar dari kamar gitu kan ada sedikit perubahan keceriaan di wajahnya gitu. Ya mungkin saja dapat menang juga dari judi online itu. Ya, dari wajah senang tadi bisa terlihat ya. Oke. Bagaimana tanggapan orang tua jika mereka mengetahui saudara F gemar berjudi game online? Gimana ya? Yang pastinya ya marah, kecewa, ya begitu. Ya sebagaimana orang tua pada biasanya itu melihat kondisi anaknya yang dalam keadaan buruk dan terpuruk gitu. Ya tapi ya untuk saat ini ya masih hanya saya sebagai saudaranya yang hanya mengetahui kondisi perjudian yang dilakukan oleh saudara F ini, karena ya kegiatan kan lebih sering di rumah, lagi kan saudara saya ini kan lebih sering juga di kamar berkegiatannya. Jadi ya orang tua kami ya juga kurang memantau begitu perkembangan dari anak-anaknya gitu ya. Baiklah. Sebagai saudaranya saudara F, apakah Anda pernah untuk menasihati saudara F agar berhenti untuk melakukan judi online tersebut? Untuk menasihati ya cukup sering sih, sudah cukup sering ya, karena ya saya udah cukup sering memergoki dia, terlihat kan di komputernya bermain yang namanya perjudian itu. Saya sudah bosan juga sih dalam menasihatinya. Dalam hal menasihatinya, respon apa yang diberikan oleh saudara F kepada Anda ketika Anda menasihatinya? Responnya ya sebagaimana respon orang-orang yang sudah terlihat kecanduan gitu ya, marah, kadang berteriak ya, kadang ya saya untuk masuk kamarnya saja susah, dikunci kan dari dalam, ya gitulah. Oke, baiklah. Menurut Anda, selama saudara masih melakukan judi online tersebut, berapa banyakkah perubahan dari sikap awalnya sebelum dia menyentuh game online tersebut sampai saat dia menyentuh game online judi tersebut? Untuk perubahan sikap ya pastinya banyak sekali yang berubah, terlebih pada saat pandemi ini, kegiatan sering di rumah dan di kamar gitu. Dia saudara saya ini lebih sering menutup diri dari hal-hal di luar, dan juga memang sudah jarang sekali keluar dari kamarnya gitu. Bahkan untuk makan saja ya dibawa ke dalam makanannya untuk makan di dalam kamar, dan kemudian dilanjutkan lagi kegiatannya di kamar itu. Apakah ada perubahan emosi yang biasanya saudara F itu adalah orang yang sabar, tiba-tiba menjadi mudah marah atau suka membantah gitu? Iya, terlihat kalau untuk membantah terlihat sekali gitu kan. Ya namanya orang tua juga kan ya menyuruh anak-anaknya gitu untuk ikut membantu. Nah ini saudara saya ini ya terlihat sering ya cukup malas-malasan, jadi sering membantah juga perkataan orang tua apabila disuruh sesuatu ya dibantahnya gitu ya gitu. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan ya dari saudara F tersebut. Ya sangat signifikan sekali terlihat gitu. Oke. Terima kasih kepada saudara
Andi yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol impuls adalah lawan dari regulasi diri, yang artinya kontrol impuls merupakan suatu kondisi di mana kita bertindak tanpa berpikir panjang atau tanpa memikirkan kembali konsekuensi yang akan diterima. Orang dengan gangguan kontrol impuls tidak dapat menahan dorongan atau impuls untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Di sini saya mengambil salah satu dari bagian gangguan tersebut, yaitu judi online. Proses globalisasi membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang biasa kita kenal dengan internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, permainan elektronik atau yang kita sebut game online telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, game online yang pada awalnya hanya berupa permainan saja, kemudian dikembangkan kembali menjadi sebuah media permainan yang dapat menghasilkan uang atau yang sering disebut judian game online. Serta subjek sedang berada dalam situasi di mana ia sangat kecanduan dengan judi online. Judi online ini sangat merubah perilaku dan sikap subjek kepada lingkungan sekitar, mulai dari jarang keluar kamar, sangat sukar untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar subjek. Perubahan emosi yang awalnya subjek adalah orang yang ramah berubah menjadi orang yang sangat pemarah, menghabiskan uang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya, dan subjek juga jadi pemalas yang suka membantah orang tuanya. Hal-hal tersebutlah yang dapat membahayakan diri subjek. Observasi ini dilakukan untuk mempelajari dan memperdalam mengenai gangguan kontrol impuls agar pengetahuan yang didapatkan akan membantu untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja isi video dan hasil observasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.